Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang di channel DJL. Hari ini kita kehadiran narasumber Bapak Ahmad SNE, dosen Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Hari ini Pak Ahmad akan sedikit menjelaskan tentang instrumen pasar modal syariah dengan profil risiko yang sesuai untuk pemula dan technical analysisnya. Baik. Untuk itu silakan Pak Ahmad untuk menjelaskan pengetahuan tentang pasar modal syariah. Dengan ini saya persilakan. Baik, pasar modal syariah, pasar modal ya. Pasar modal ini merupakan salah satu wadah sebetulnya ya untuk para investor itu dapat berinvestasi. Pasar modal itu merupakan media ya, tempat di mana adanya penawaran untung dan juga perdagangan efek ya. Jadi orang yang perusahaan-perusahaan ya, mereka melakukan aktivitas ke publik ya, itu dengan tujuan selain untuk mendapatkan aliran dana yang segar, juga untuk membangun citra perusahaan dan juga untuk memperluas pangsa pasar sebetulnya. Pangsa pasar dengan pasar modal itu, karena perusahaan itu dapat dikenal lebih luas sih. Karena juga untuk meningkatkan nilai perusahaan dengan perusahaan tersebut melakukan aktivitas go public. Nah, di pasar modal itu juga sangat bermanfaat sekali, terutama bagi orang yang ingin untuk berinvestasi meskipun mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengelola perusahaan dan sebagainya, tetapi di dalam pasar modal dengan mereka menempatkan dana yang dimiliki di pasar modal, dana yang ditempatkan di pasar modal, mereka bisa berinvestasi di media tersebut. Dan tentu memiliki resiko dan juga keuntungan yang menyesuaikan sebetulnya dengan berinvestasi di pasar modal. Saya kira begitu untuk di pasar modal. Baik, Pak Ahmad, saya kira cukup menarik ya kalau kita bicara tentang pasar modal syariah. Apalagi kita sebagai negara muslim terbesar ya, terbesar kedua sekarang ya, setelah Pakistan ya. Jadi tentu perilaku masyarakat hari ini yang cenderung sudah bicara tentang bagaimana struktur pasar yang modern, bagaimana praktek bisnis yang modern, tentu itu menjadi tantangan tersendiri ya. Betul. Karena bicara tentang pasar modal syariah itu tentu penerapan sistem syariah itu tentu harus menjadi sesuatu yang absolut gitu. Tidak bisa lagi ditawar-menawar. Kalau hukumnya seperti ini ya tidak boleh dilakukan oleh pelaku ya. Benar. Pelaku yang menjalani proses kegiatan bisnis. Tentu karena Pak Ahmad hari ini dengan topik yang cukup menarik itu bicara tentang teknik gitu. Teknik analisis bagi pemula ya. Ini cukup berharga ya. Cukup berharga bagi pemula yang ingin beraktivitas di pasar modal syariah. Kira-kira seperti apa tantangan dan peluang bagi pemula ini, Pak? Oke, terkait dengan pasar modal syariah ya sebetulnya. Nah, keberadaan pasar modal syariah ini kan merupakan pasar tersendiri sebetulnya. Terlebih memang kita mayoritas di Indonesia itu beragama Islam, adanya tuntutan
terkait dengan menempatkan dananya, ya selain mendapat keuntungan, tetapi harus sesuai dengan nilai-nilai keislaman seperti itu. Nah, pasar modal syariah itu mengakomodir nilai-nilai yang diterapkan terkait dengan mekanisme bagaimana caranya berinvestasi. Nah, sebetulnya seperti itu. Nah, di pasar modal syariah itu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang terdaftar. Misalnya dia terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia itu sebanyak 575 perusahaan sampai saat ini. Jadi banyak sekali perusahaan yang dapat kita pilih untuk kita dapat berinvestasi. Nah, khususnya untuk bagi kaum pemula nih, terlebih untuk mahasiswa. Tentu profil mahasiswa ataupun pemula itu kan, yang pertama mereka memiliki pendanaan yang dianggap kecil seperti untuk dapat berinvestasi. Yang kedua adalah mereka khawatir terkait dengan dana yang hilang. Karena ketika mereka berinvestasi di pasar modal syariah, tentu anggapan mereka akan mendapatkan keuntungan. Tetapi anggapan tersebut bias dengan faktor seperti apakah dana saya itu aman selain faktor kerugian perusahaan, misalnya hilang tiba-tiba dana saya, nah seperti itu kan psikologis fisiologis yang mengganggu para pemula untuk berinvestasi. Nah, seperti itu. Nah, pasar modal syariah sebetulnya sudah mengcover nilai-nilai Islam itu, sehingga bagi para pemula pun ya mereka dapat dengan mudah berinvestasi di pasar modal. Banyak sekali media yang dapat perusahaan sekuritas yang dapat membantu bagi para pemula untuk dapat berinvestasi. Saya sebut saja perusahaan sekuritas seperti Mandiri Sekuritas, BNI Sekuritas, Ajaib Sekuritas, Indo Primer. Mereka membantu kita sebagai pemula untuk dapat terhubung ke dalam pasar modal. Semudah kita membuka akun Shopee seperti itu, dan kita dapat berbelanja di dalamnya. Nah, seperti itu. Dengan kemudahan tersebut tentu faktor-faktor pendukung untuk pemula itu berinvestasi itu juga cukup tinggi. Nah, saya kira begitu untuk pemula itu dapat berinvestasi di pasar modal. Nah, terkait dengan pemilihan perusahaan, pemilihan perusahaan mana sih yang kira-kira mau kita berinvestasi? Ya kan? Kita udah dapat nih media untuk berinvestasi, yaitu di pasar modal. Tentu kan instrumen di dalam pasar modal ada banyak tuh. Ada saham, ada obligasi, reksadana, cryptocurrency. Tetapi kita masuk di dalam ranah ini adalah berinvestasi di saham. Tentu saham yang dikategorikan adalah saham syariah. Nah, bagaimana dari banyaknya perusahaan itu kita memilih perusahaan-perusahaan yang tepat? Yang pertama, kita harus memastikan berinvestasi pada perusahaan yang tentu memiliki keuntungan. Jangan sampai berinvestasi pada perusahaan yang tidak memberikan keuntungan sama sekali. Contoh, rutin tidak perusahaan itu memberikan dividen. Kemudian lihat pendapatan laba perusahaan setiap kuartal atau setiap tahunnya. Jangan sampai kita berinvestasi pada perusahaan yang setiap kuartalnya, periodenya, dia memiliki penurunan pendapatan. Defisit ya? Iya. Kan ini ya kita masuk ke dalam lembah jurang gitu. Ya kan, berinvestasi sudah tahu di situ perusahaannya mengalami kerugian setiap periode. Kita tetap berinvestasi. Nah, tentu yang akan dialami adalah kerugian. Nah, seperti itu. Setelah kita melihat kinerja perusahaan dengan performa yang baik, ya kita dapat berinvestasi. Nah, analisa teknikal mencoba mengcover itu. Sudah dapat kita mendapati perusahaan dengan performa yang baik. Ya, banyak perusahaan yang masuk kategori, misalnya seperti perusahaan Antam dengan harga sekarang 1.300-an. Kemudian ada Roe Mineral Energy ya yang dimiliki oleh Menteri kita, yaitu Sandiaga Uno, dengan perusahaan Saratoga itu ya. Kemudian ada Bukit Asam, kemudian Unit Traktor, itu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sebetulnya juga masuk dalam kategori saham syariah. Nah, analisa teknikal
sebetulnya udah dapat nih perusahaannya dengan kategori yang baik. Nah, di harga berapa sebetulnya? Harga berapa yang pantas ya untuk investor itu membeli? Kan perusahaan itu memiliki kenaikan dan penurunan harga. Sebetulnya di harga berapa sebetulnya investor itu bisa masuk untuk membeli saham tersebut. Nah, analisa teknikal mencoba mengcover itu. Apakah di harga 3.000, 3.500, 3.600 dan seterusnya. Tergantung harga per lembar saham saat itu. Nah, analisa teknikal mencoba menggunakan berbagai indikator-indikator yang ada. Seperti menggunakan pola atau konsep support and resistance. Di mana sih area supportnya atau di mana sih area resistannya? Area support merupakan di mana area itu berhenti ketika mengalami penurunan. Nah, ketika kita bisa melihat area support and resistance, tentu kita bisa membeli saham tersebut di mana waktu yang tepat. Dan berbagai indikator-indikator yang ada untuk kemudahan kita menempatkan pada harga berapa kita bisa saya kira seperti itu. Baik Pak Ahmad, ini ada pengalaman Pak Ahmad di dunia saham. Itu sering saya menemukan teman-teman saya itu melakukan trading. Jadi ada aktivitas investasi dalam hal mereka ini tidak peduli waktu investasinya, dia tidak peduli. Yang mereka pikirkan itu bagaimana mereka bisa mendapatkan keuntungan. Bagaimana mereka bisa mendapatkan keuntungan. Wah, mereka bisa menghasilkan sesuatu melalui trading itu, sehingga risiko-risiko yang akan muncul pada pelaku investasi ini tentu bermacam-macam gitu. Saya pernah ada kawan, dia berinvestasi trading. Di waktu 1 bulan 2 bulan itu lumayan keuntungannya, berarti enak. Tapi cuman pasar modal itu konvensional, pasar modal syariah. Kira-kira dalam prinsip syariah perilaku investasi yang semacam itu dibenarkan tidak? Baik ya. Di dalam berinvestasi di pasar modal sebetulnya dari mana kita mendapatkan keuntungan? Ada 2 keuntungan yang didapatkan di dalam pasar modal melalui dua hasil. Yang pertama melalui dividen. Maka ketika perusahaan itu mengalami keuntungan dalam 1 periode atau dalam 1 tahun, sebagian keuntungan perusahaan itu disebar kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Ya kan? Yang kedua melalui capital gain, yaitu selisih harga jual dan juga beli. Nah, ketika seseorang itu membeli di harga 2.500 dan menjual di harga 2.700, nah selisihnya itu disebut dengan capital gain. Dia menjual dengan harga lebih tinggi daripada harga beli. Tetapi kalau dia menjual lebih rendah daripada harga beli, itu disebut dengan capital loss. Nah, kemudian, itu keuntungan yang didapatkan ketika mereka melakukan aktivitas investasi di pasar modal. Nah, sekarang aktivitas trading yang dilakukan oleh investor, yaitu aktivitas penjualan yang dilakukan secara jangka pendek. Nah, jangka pendek yang dilakukan ini oleh pelaku pasar modal itu bervariasi. Ada yang 3 bulan sekali menjual, beli di bulan Januari, jual di bulan Maret. Kemudian ada yang sebulan sekali, seminggu sekali, atau setiap hari dia melakukan aktivitas jual beli. Beli di pagi hari, jual di siang hari. Atau beli jam 9,
jual jam 10. Nah, itu aktivitas investasi yang dilakukan dalam bentuk trading, aktivitas jual beli saham. Nah, bagaimana Islam melihatnya? Islam melihat aktivitas trading seperti itu, aktivitas jual beli saham atau bentuk investasi yang seperti apakah diperbolehkan? Nah, kalau kita lihat berdasarkan akad syariah ya di dalam aktivitas jual beli, kita bisa melihat dari 3 rukun. Yang pertama ada akid, yaitu orang yang melakukan transaksi. Kemudian ada mauqut alaih, yaitu barang yang ditransaksikan. Yang terakhir itu ada siwat, yaitu pelafalan. Coba kita analisis berdasarkan rukun aktivitas jual beli ini. Yang pertama dari sisi akid, apakah ada orang yang melakukan aktivitas beli? Ya, tentu di dalam pasar modal ada orang yang melakukan transaksi. Siapa itu? Yaitu antar investor. Ketika dia memiliki saham, dia melakukan aktivitas jual. Ketika orang ada yang membutuhkan, dia melakukan aktivitas jual pembelian. Kemudian dari sisi mauqut alaih, barang yang ditransaksikan. Apa barang yang ditransaksikan? Yaitu bentuk saham. Kalau kita lihat dari zatnya, apakah diperbolehkan? Oh, ternyata perusahaan tersebut melakukan aktivitas yang sesuai dengan syariah. Misalnya, dia tidak melakukan aktivitas atau operasionalnya itu bertentangan dengan Islam. Misalnya, barang yang diperjualbelikan itu bukan bentuk khamar seperti itu ya, zatnya itu diharamkan. Misalnya dia aktivitas pertambangan kah, atau bahan baku kah, atau perusahaan transportasi kah, dan juga kinerja keuangannya sesuai dengan prinsip nilai-nilai Islam seperti utang berbasis bunga, kemudian pendapatan halal itu secara screening dia masuk di dalam pasar syariah. Nah, secara mauqut halal dia diperbolehkan. Yang terakhir itu sifat pelafalan. Nah, dari sisi waktu, ketika dia melakukan aktivitas jual, ya, walaupun tidak ada pelafalan secara verbal, tetapi dia melakukan aktivitas dengan memencet menjual, itu merupakan bentuk sifat. Dengan aktivitas pencet beli, itu juga merupakan bentuk sifat. Ya, dan itu diperbolehkan. Nah, aktivitas trading seperti itu diperbolehkan di dalam Islam, dan itu juga diatur di dalam transaksi ya, di dalam peraturan peraturan di dalam perdagangan pasar modal syariah. Nah, itu jual beli murabahah itu diperbolehkan, jual beli dengan selisih harga. Nah, jadi aktivitas trading itu diperbolehkan. Terkecuali ada, kalau kita pernah dengar dulu, itu adanya binary option. Binary option, kalau masih ingat dengan familiar, murah banget. Nah, seperti itu. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Karena binary option itu trading saham yang berkedok saja. Berkedok itu perjudian dengan kedok jual beli saham. Karena kalau kita analisis dengan 3 akad tadi, 3 rukun tadi, dia tidak memenuhi mauqut alaih. Karena barang yang ditransaksikan tidak ada di binary option ini. Karena dia hanya menempatkan saham, misalnya Antam, tetapi dia tidak mendapatkan lembaran saham. Dia hanya menebak naik atau turun di dalam 10 detik, 15 detik, 30 detik kemudian. Tetapi setelah dia menebak benar 15 detik kemudian, ya, nah dia akan mendapatkan fee sebesar 60-70% dari total saham yang diinvestasikan. Nah, binary option dengan konsep trading itu yang tidak diperbolehkan. Nah, seperti itu. Jadi trading itu di dalam kerangka nilai-nilai Islam itu diperbolehkan. Nah, seperti itu. Yang tidak diperbolehkan itu bentuknya binary option atau bentuk short selling. Short selling bukan berarti jual beli jangka pendek, tetapi menjual belikan dengan saham yang tidak ada. Jadi di menu untuk melakukan transaksi yang disediakan oleh perusahaan sekuritas itu menyediakan short selling itu sebagai media untuk berinvestasi. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Saya kira begini. Baik, saya masih ingat ya sebuah
peristiwa pengalihan aset ya, yang dilakukan oleh salah satu ormas terbesar di Indonesia ya, yang sebelumnya Indonesia tidak memiliki wadah bank syariah ya. Mereka memiliki fatwa bahwa karena tidak ada pilihan lain ya, akhirnya bank konvensional pun jadi gitu kan, untuk melakukan penyimpanan aset yang mereka miliki kan. Tapi sekarang sudah melakukan pengalihan aset itu ke bank syariah, ke bank syariah gitu. Tentu itu bicara bagian daripada aktivitas modal yang dimiliki oleh individu maupun kelompok atau civil society lain yang memiliki struktural secara organisasi yang kuat. Mereka melakukan saving ya, penyimpanan aset di bank syariah hari ini. Dalam prakteknya penyimpanan uang yang di saving oleh salah satu organisasi terbesar di Indonesia ini tentu ada feedback balik ya. Betul. Ada keuntungan yang mereka dapatkan dari saving itu. Kira-kira saya yakin bagi organisasi Islam tentu itu sudah melakukan kajian sangat mendalam ya. Tetapi dalam proses prakteknya yang dilakukan oleh pihak bank ini tentu tidak kita ketahui secara komprehensif kan. Jadi mereka ini menggunakan aset kita ini ke kegiatan yang memenuhi syarat nggak? Nah, yang ditentukan oleh Islam itu. Bagaimana menurut Pak Ahmad dengan fenomena yang semacam itu? Apakah tidak perlu nggak kita mengontrol gitu, mengontrol aset yang kita miliki, yang kita simpan di bank, sekalipun ini bank syariah ya, itu tidak perlu nggak kita mengontrol? Misalnya mereka melakukan sebuah praktek yang di luar kepada praktek syariah, apakah itu tidak merugikan nasabah yang melakukan saving di bank tersebut? Kira-kira bagaimana pendapat? Terkait dengan isu itu ya, terkait dengan pengalihan dana yang dimiliki oleh satu organisasi besar itu kan, dengan jumlah yang juga fantastis ditempatkan di dalam satu perbankan. Sebetulnya kan isu ini mencuat beberapa waktu yang lalu ya. Sebetulnya untuk kita sebagai masyarakat lah tentunya ya, ketika kita menempatkan sebagian harta yang kita miliki, dana yang kita miliki di sebuah perbankan syariah, apakah kita perlu untuk juga ikut mengawasi sebetulnya? Ya, dari sisi eksternal di luar itu, walaupun dia tidak memiliki kekuatan yang begitu, ya silakan saja sebetulnya. Tetapi perbankan syariah memiliki badan pengawas sendiri yang memantau segala aktivitas yang dilakukan oleh perbankan, yaitu badan pengawas syariah yang ditempatkan di lembaga tersebut. Jadi aktivitas transaksi, kemudian penempatan dana, investasi juga yang dilakukan oleh perbankan itu diawasi oleh badan pengawas, sehingga masyarakat juga tidak perlu terlalu fokus, tidak harus fokus untuk memantau ya dana yang ditempati, dan juga jangan khawatir untuk menempatkan dananya di semua perbankan. Nah, sisanya apakah menempatkan dana di perbankan syariah yang mana itu diserahkan kepada si nasabahnya sendiri mau menempatkan dana di mana. Nah, yang menjadi kekhawatiran adalah terkait dengan penarikan dana sebetulnya, penarikan dana secara besar-besaran ya, yang dilakukan oleh satu institusi ataupun organisasi ya pada bank
dan jumlah yang besar. Nah, tentu itu akan mengalami permasalahan sendiri seperti masalah likuidasi. Dengan jumlah yang sangat besar, yang aset dana yang ditarik itu sekitar 30%, misalnya seperti 30% dari total aset yang dimiliki tentu, dan ketika penarikan dana itu dilakukan pada satu waktu bukan berkala gitu ya, itu tentu akan membahayakan sebetulnya bentuk capital adequacy ratio mereka, ya, cadangan dana minimal yang harus dijaga juga, ya, yang diatur, diinstruksikan oleh Bank Indonesia kepada bank. Sehingga yang dikhawatirkan misalnya adalah ketika ada nasabah lain ingin menarik juga, sementara ketika melakukan penarikan dana yang liquid itu tidak tersedia, ya, itu yang jadi permasalahannya juga, ya, terkecuali dia melakukannya berkala. Saya kira begitu, Pak, permasalahan jika ada terjadi penarikan yang dengan cukup besar, dana yang cukup besar di dalam satu waktu dan berkala. Nah, sisanya adalah itu permasalahan seperti persaingan pasar, ya. Persaingan pasar karena di situ adalah bank syariah dengan kapitalisasi yang besar, mereka tidak memiliki pesaing. Ya, tidak memiliki pesaing sehingga mereka, ya, menurut saya adalah berdasarkan berbagai literatur yang coba saya pahami, mereka tidak memiliki pesaing yang dominan seperti itu. Ada seperti Panin Bank, BTPN, Syariah, kemudian Bank Muamalah, tetapi nilai kapitalisasi mereka kecil. Sementara Bank Syariah, karena mereka merger dari 3 perusahaan, Bank Rakyat Indonesia Syariah, BDI Syariah, dan juga Bank Mandiri Syariah, mereka menjadi satu, merger, kemudian kapitalisasi mereka sangat besar sekali. Nah, itu terlebih kepada persaingan pasar. Persaingan pasar menyebabkan mereka tuntutan untuk meningkatkan kinerja dari sisi fasilitas, itu juga akan menjadi permasalahan tersendiri. Saya kira begitu. Saya kenapa sampai mempertanyakan sampai hal itu, ya? Karena ini berkaitan juga dengan aktivitas kita berinvestasi. Dalam hal ini kita lagi membahas tentang investasi pasar modal syariah. Benar. Artinya kata-kata kita ini tidak peduli, yang penting saham itu syariah gitu, ada tulis syariah ya, kita tidak perlu mengotor, tidak perlu menguji pembuktiannya seperti yang Pak Ahmad sampaikan itu, kalau nggak ada jatnya, lembaran aktivitas jual beli sahamnya, ya itu tidak dibenarkan dalam hukum Islam, ya. Ya, karena bicara tentang aktivitas ekonomi atau bermuamalah itu tentu penerapan sistem Islam itu harus benar-benar utuh gitu, tidak boleh setengah-setengah, kan? Benar. Ya, jadi kalau itu sudah tidak bertentangan dengan ayat Al-Quran dan maupun hadis Nabi, itu tentu tidak boleh kita lakukan. Yang menjadi problem itu kita sudah harus sekedar tahu label saja, Pak. Syariah, ini syariah kok. Tentu mau praktek seperti apa itu tidak perlu. Kadang-kadang masyarakat itu seperti itu, ya. Apalagi kita bicara tentang pemula. Kira-kira bagaimana sih kondisi-kondisi yang seperti itu, solusinya ke depan itu bagaimana, Pak? Tentu untuk berinvestasi khususnya untuk pemula, ya. Biasa pemula khususnya di saat ini, yaitu yang dihiasi oleh kaum milenial dan juga kaum alpha, ya sih. Nah, mereka memiliki akses ke berbagai literatur sebetulnya, sehingga mereka dapat dengan mudah mengetahui misalnya wadah seperti apa yang akan saya investasikan, dana saya ini mau ditempatkan ke investasi dengan seperti apa. Nah,
Pertama, tentu dia mempertimbangkan wadah itu memberikan keuntungan atau tidak. Yang kedua, ketika berinvestasi tentu harus sesuai dengan nilai-nilai Islam seperti itu. Nah, saya kira yang perlu ditekankan adalah investor itu sendiri, yaitu pemula itu sendiri di dalam menempatkan dana mereka untuk berinvestasi. Saya kira seperti itu. Dengan penguatan literasi keuangan, khususnya berinvestasi, nah itu menjadi penekanan yang lebih besar sehingga mereka memiliki pengetahuan yang cukup untuk berinvestasi. Selain menempatkan dana mereka, mereka juga mempertimbangkan apakah ketika mereka berinvestasi itu sesuai dengan nilai-nilai Islam apakah tidak. Nah, jadi yang diberi penekanan adalah penguatan literasi keuangan khususnya di dalam berinvestasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Baik, terima kasih Pak Ahmad SEME. Waktu sudah menunjukkan akhir. Nah, mungkin selanjutnya kita akan lebih jauh lagi atau lebih dalam lagi membahas tentang informasi atau pengetahuan tentang pasar modal syariah ya. Saya kira ini cukup menarik. Apalagi Pak Ahmad ini ya, saya lihat ini orang pelaku juga. Ya, calon calon orang sukses di aktivitas pasar modal syariah ini. Ini menjadi contoh. Saya kira terima kasih Pak Ahmad atas waktunya. Saya tutup podcast kita hari ini. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.